Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sito Resmi, NPM 18110101. Saya berasal dari kelas 7C Bimbingan dan Konseling. Nah, di sini saya akan membahas mengenai tugas resum mata kuliah konseling anak remaja, yaitu mengenai buku konseling anak-anak yang ditulis oleh Catherine Gildart dan David Gildart. Nah, di sini ada dua bab yang akan saya bahas. Bab yang pertama yaitu mengenai tujuan konseling anak-anak. Jika kita sebagai konselor harus melibatkan anak-anak sehingga mereka bisa berbicara secara bebas mengenai masalah-masalah yang menyakitkan, nah kita sebagai konselor perlu menggunakan keterampilan konseling verbal bersama dengan strategi lain. Ada 4 tujuan konseling pada anak. Yang pertama yaitu tujuan tingkat 1 atau dapat diartikan sebagai tujuan dasar. Nah, tujuan ini secara global dapat diterapkan untuk semua anak pada proses terapi, seperti memungkinkan anak menghadapi masalah secara emosional yang menyakitkan, memungkinkan anak merasa nyaman kepada dirinya sendiri, memungkinkan anak dapat menerima keterbatasan yang ada pada dirinya sendiri, serta memaksimalkan kesempatan bagi anak untuk selalu mengejar tonggak perkembangannya. Selanjutnya, tujuan yang kedua adalah tujuan tingkat 2 atau dapat diartikan sebagai tujuan orang tua. Sebagai contoh, jika seorang anak mengotori dinding dengan kotorannya, maka orang tua yaitu tujuannya adalah mengubah perilaku tersebut. Tujuan tingkat 3 atau dapat diartikan sebagai tujuan yang dirumuskan oleh konselor. Ketika anak senang mengoleskan kotoran di dinding, nah konselor mempunyai hipotesis bahwa kesenangan anak mengoleskan kotoran di dinding itu merupakan dampak yang terjadi karena masalah-masalah emosional pada anak. Nah, di sini konselor harus menentukan tujuan yang berupa menghadapi serta memecahkan masalah-masalah emosional pada anak. Tujuan yang keempat yaitu tujuan tingkat 4 atau dapat diartikan sebagai tujuan anak. Nah, sebagai contoh, ketika konselor masuk dalam suatu sesi yang mana anak perlu diberikan penguatan, pemberdayaan, ketika anak ingin menceritakan suatu permasalahan yang menyakitinya dan ia juga belum siap untuk mendapatkan penguatan. Nah, dalam hal ini konselor menentukan tujuan. Itu konselor harus memperlakukan anak sebagai klien utama. Langsung saja melanjutkan ke bab 2 yaitu mengenai hubungan anak dan konselor. Hubungan anak dan konselor sangatlah penting dalam memengaruhi hubungan keefektifan dalam proses terapi. Agar efektif secara optimal, kami percaya bahwa hubungan anak dan konselor harus mengikuti faktor-faktor yang ada di bawah ini. Hubungan anak dan konselor harus menjadi penghubung antara dunia anak dan konselor. Nah, ketika anak mungkin melihat lingkungan tempat tinggalnya dengan cara yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang tua memandang lingkungan tersebut, maka hal ini harus dilakukan tanpa menghakimi, tanpa memperkuat. Nah, hal ini dapat mengakibatkan anak keluar dari persepsinya sendiri dan akan mencontoh persepsi dari konselor. Selanjutnya, mengenai hubungan anak dan konselor harus eksklusif. Nah, dalam hal ini konselor harus membangun dan mempertahankan jalinan yang baik dengan anak. Selanjutnya yaitu hubungan anak dan konselor harus aman. Di sini konselor harus menciptakan lingkungan yang permisif yang mana anak bisa merasa bebas berperan dan menggunakan perasaannya dengan aman. Selanjutnya, hubungan dan anak harus autentik. Agar hubungan ini autentik, hubungan tersebut harus jujur dan tulus yang mana terjadi interaksi antara kedua orang yang real. Selanjutnya, hubungan anak dan konselor harus rahasia. Meskipun demikian, membuka informasi tanpa pertimbangan terlebih dahulu dari anak dan tanpa memikirkan dampak pengungkapan informasi terhadap anak dapat mengakibatkan anak merasa dirinya telah dikhianati. Selanjutnya, hubungan anak dan konselor tidak boleh mencampuri atau non-intrusif. Ketika konselor memberikan banyak pertanyaan sehingga anak merasa takut dimintai informasi dan membuka informasi yang bersifat pribadi. Nah, selanjutnya, hubungan anak dan konselor harus mempunyai tujuan. Anak butuh waktu untuk mempersiapkan diri dalam melakukan proses konseling dan hal itu dapat dilakukannya jika dia diberi keterangan mengapa ia harus datang ke konselor. Nah, selanjutnya materi yang terakhir yaitu mengenai transferan atau pengganti. Nah, transferan ini berasal dari istilah dalam teori psikoanalisis. Transferan ini terjadi ketika anak berperilaku terhadap konselor seolah-olah konselor adalah ibu si anak, ayah si anak, dan orang tua dewasa yang mana bermakna dalam kehidupan si anak. Nah, jika kita sebagai konselor melihat penggantian seperti ini, kita harus mencoba bersikap seobjektif mungkin. Nah, itu tadi mengenai beberapa materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf ketika ada salah kata karena saya juga manusia biasa dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.